Setahu saya ya, yang orang datang ke sini berwisata atau orang datang ke sini bikin anak, itu di puncak, nggak ada orang Cina. Selamat pagi semuanya. Sekitar 3 minggu yang lalu ketika saya datang ke Jakarta, saya bertemu dengan beberapa orang teman pengusaha yang kebetulan mereka semua ini etnis China. Saya bertemu dengan mereka ini di 2 tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda dan di jam yang berbeda. Tapi entah gimana ceritanya, mereka ini punya pertanyaan yang sama ke saya. Pertanyaannya kira-kira kayak gini. Mas Alif, ini kan orang di Indonesia mayoritasnya Muslim, orang beragama Islam. Tapi saya lihat hari ini katanya, itu kok kayaknya nggak tertarik ya sama arah kemajuan. Terus saya minta penjelasan lah, maksudnya gimana Pak kok nggak tertarik sama kemajuan? Ya beliau jelaskan bahwa sekarang kan ada metaverse, ada NFT, kripto, ada saham. Kalau kita bandingkan dengan puluhan tahun yang lalu mau beli saham itu susah payah, harus datang ke bank. Sekarang tinggal di HP selesai. Tapi kok orang-orang kayaknya nggak ada yang tertarik ya ke arah sana. Kalaupun ada, kata beliau, dikit sekali rasanya gitu. Mayoritasnya tuh justru tertarik kepada urusan-urusan yang sebenarnya itu nggak menyelesaikan permasalahan hidup mereka. Ya seperti datang ke kumpul-kumpul, kata dia, dengerin ceramah, terus pulang-pulang kan itu nggak menyelesaikan permasalahan. Ya, ini harap maklum. Yang nanya kan non-muslim, orang Kristen gitu ya. Mungkin beliau nggak tahu dengan istilah pengajian atau apa gitu ya. Ya terus saya jelaskan lah. Saya bilang, ya saya sebagai orang Islam, Bapak orang Muslim, tertarik dengan kemajuan itu. Saya belajar NFT, belajar kripto itu seperti apa. Ya meskipun saya nggak masuk, tapi saya pelajari gitu. Saya juga belajar programming, gitu, saya bilang. Saya belajar ketika kuliah dulu di Malaysia. Jadi ya nggak semua lah. Tapi bahwa memang ada mayoritas orang kayak nggak tertarik ke arah sana, kata saya. Ya mungkin karena mereka memang mencari yang lebih mudah. Loh, maksudnya lebih mudah gimana Mas Arif? Ya lebih mudah kayak gini. Kalau misalkan Bapak nih, Bapak kan orang kaya nih, kata saya bilang. Ya termasuklah Bapak ini salah satu orang terkaya di Indonesia, kata saya. Terus Bapak yang lain ini kan juga punya usaha di mana-mana gitu. Nah, saya ini kalau mau mengejar Bapak menjadi lebih baik dari Bapak gitu ya, mau di atas Bapak semua ini, saya nggak mampu hari ini gitu ya. Ya kenapa? Ya karena level Bapak itu rumahnya sudah ada di mana-mana. Ada di banyak kota. Bahkan ada di beberapa negara. Sementara saya mau bikin rumah di kampung gitu ya. Ini udah 5 tahun nggak selesai-selesai. Jadi gimana saya cara ngejar Bapak? Nggak bisa, saya bilang. Terus Bapak itu levelnya kan sudah bikin mall, bikin hotel, resort. Ya saya, ya jauh lah gitu. Nah, cara termudah bagi saya untuk merasa lebih baik dari Bapak adalah dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dalam banyak tafsirannya itu kemudian dianggap sangat baik. Contohnya seperti ini, misalkan kata saya, sholat itu baik bagi orang Islam gitu. Dan menurut riwayat, barang siapa yang sholat itu sama seperti memiliki seluruh dunia dan isinya. Jadi kalau saya sholat hari, Bapak kalah sama saya. Waduh, masa ya? Ya kayak gitu kira-kira gitu. Karena ada beberapa tafsiran dan penjelasan yang kemudian itu dianggap jadi pembenaran bagi mereka. Makanya ketika kita nggak mampu untuk bersaing dengan bapak-bapak ini, ya jadinya kami mengambil jalan pintasnya gitu. Itu yang dilakukan oleh banyak orang. Tapi saya enggak gitu, karena saya tetap menjalani keduanya, kata saya. Oh, ya harusnya kan bisa jalan kedua-duanya, Mas Alif. Ya bagi sebagian orang kan males, Pak. Kan nggak semua orang mau kerja keras terus bisa kaya, kata saya. Iya kalau mereka kaya. Kalau nggak kaya-kaya gimana? Kan stres. Terus mereka ketawa lah dengan jawaban saya ini. Nah, hari ini kebetulan lagi nih. 2 orang ini gitu, teman-teman saya ini, itu bikin video, mau kirim video tentang Sutioso, mantan kepala BIN. Dan ini isi ceramahnya, ini hampir mirip dengan bahasan yang kami bahas 3 minggu yang lalu terkait ini gitu. Jadi saya bacakan dulu pernyataan Sutioso dalam videonya gitu ya. Sutioso tuh bilang kira-kira kayak gini. Jangan sampai mayoritas
di Indonesia ini, kita Muslim ini tersisih. Karena sekarang sudah banyak pekerja Cina, banyak tenaga pekerja Cina yang jumlahnya sudah ribuan. Kalau mereka mau bawa investasi, bawa uang, silahkan. Kita welcome. Tapi kalau kemudian bawa tenaga ahli yang sampai ribuan, ini kan nggak masuk akal. Tenaga ahli itu biasanya 1, 2, 3 orang lah. Nggak sampai ribuan. Dan saya menjamin, ini kata Sutioso, ini kalau mereka sudah ada di sini, mereka nggak akan mau pulang. Gitu. Ya karena bayangkan, Presiden Tiongkok itu mengurus 1,3 miliar orang. Itu gimana caranya? Susah. Mereka ngasih makannya susah, mau ngasih sandang, papan, mencukupi kebutuhan mereka ya susah gitu. Makanya cara terpintas untuk mereka adalah ekspor orang. Ya, karena mereka udah nggak mampu kelola, makanya diekspor ke sini. Gitu. Ini masih pernyataan Sutioso. Lalu kemudian dia bilang, Singapura. Di Singapura itu dulu presidennya orang Padang, katanya, orang Melayu. Ini sekarang sudah nggak ada orang Melayu. Terus Sutioso ini juga bilang di Malaysia juga sama. Beberapa departemen sudah dikuasai orang Cina. Nah, di Tiongkok itu kalau orang punya anak 2, yang kedua ini dianggap seperti anak tiri, diperlakukan nggak adil. Makanya kemudian mereka datang ke sini, bikin anak sebanyak-banyaknya. Terus Sutioso juga bilang, hutang di Indonesia ini kan sekarang sudah jumbo gitu. Mungkin tahun 2024 nanti itu akan sama kasusnya seperti tahun 98. Jadi Muslim di Indonesia harus menjadi yang terdepan untuk mengamankan NKRI. Ya, ini videonya ada dalam video ceramah silaturahmi halal bihalal gitu ya dengan ulama dan tokoh. Nah, Sutioso ini diberikan kesempatan bicara. Saya nggak ngerti kenapa kemudian ini kok kayaknya apa ya? Berkesinambungan gitu. Teman saya nanya, terus kemudian sekarang muncul ternyata keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah pernah ditanyakan ini. Gitu. Karena, ya meskipun sebenarnya kalau saya lihat dari pernyataan Sutioso ini adalah pernyataan yang sudah basi gitu. Sebenarnya kita sudah dengar dari banyak orang, banyak ustadz, banyak ulama gitu, yang diulamakan. Tapi ini muncul dari pernyataan mantan kepala BIN. Sehingga dia tuh merasa, saya ini orang intelijen. Tapi supaya kita lebih jelas, saya coba bahas satu persatu dari pernyataan dia gitu ya. Dia bilang, jangan sampai mayoritas ini tersisih. Ya gimana caranya tersisih? Lawang kita semua beranak pinak seperti biasa. Gimana caranya tersisih? Nggak bisa gitu. Sebanyak-banyaknya orang Cina mau datang ke sini. Yang butuh berapa ratus tahun. Nggak bisa. Kalau soal tenaga kerja, orang Cina, orang asing yang ada di Indonesia, itu nggak seberapa dibandingkan orang Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, Arab Saudi, Cina, Jepang, Singapura, banyak orang Indonesia. Orang Indonesia di Malaysia, ini setahu saya dulu pernah kuliah di sana dan melakukan penelitian terkait tenaga kerja di sana. Gitu. Itu ratusan ribu orang Indonesia ada di sana. Ya mayoritasnya ilegal. Yang legal itu dikit. Banyak ilegalnya. Gitu. Di Singapura juga banyak. Gitu. Dan mereka itu kayak nggak khawatir tuh soal banyaknya imigran. Malah imigran itu kemudian membantu mereka, negara mereka untuk membangun. Gitu. Orang Indonesia yang datang ke Malaysia ya membangun, bikin infrastruktur. Gitu. Jadi tukang. Jadi asisten rumah tangga. Jadi pekerja restoran. Membantu perekonomian mereka. Dan kalau Sutioso menakutkan soal jumlah masyarakat di Tiongkok yang 1,3 miliar dan mereka merasa nggak mampu untuk ngurusi semua orang ini, makanya kemudian diekspor ke Indonesia, ya bagi saya lucu gitu. Justru lebih banyak orang di sebuah negara itu menjadi apa ya? Kebaikan dan nilai positif gitu. Ambil contoh Indonesia deh. Orang Indonesia yang jadi pemain sepak bola di luar gitu, otomatis followernya tinggi tuh. Atau orang luar negeri, sekarang kan ada orang Korea, orang Rusia datang ke Indonesia, jadi artis mereka semua ini. Kenapa? Ya karena masyarakat kita banyak gitu. Kita mau jualan apapun, udah beli, konsumennya banyak gitu. Udah pasti orang kita ada di sini. Nggak perlu kita ekspor ke luar negeri barang-barang kita. Ya karena orang kita sendiri mau konsumsi gitu. Jadi
lebih banyak orang sebenarnya lebih baik. Gitu. Nah, Cina dengan penduduk 1 miliar lebih, ini makanya mereka kemudian sekarang menjadi ekonomi terbesar di dunia. Ya karena mereka mau bikin apa aja, mau bikin HP sendiri, mobil sendiri, laku di negaranya sendiri, nggak perlu mereka ekspor keluar. Ya karena pembelinya udah miliaran di sana. Karena kalau kita baru ratusan juta ini, 260 juta, ya kadang kita harus ekspor ke mereka gitu. Karena itu nggak bisa dimakan atau diserap oleh kita semua. Ya misalkan beras lah, ya kan karena nggak semua untuk kelebihan bagi kita gitu. Ada 50.000 ton setiap tahun. Makanya kemudian kita ekspor tuh. Kalau seandainya ada di kita semua gitu ya. Kalau kita membuat produk mobil nasional misalkan. Ini masyarakat kita 1 miliar. Ya laku di kalangan mereka. Makanya kayak produk-produk Cina, HP, mobil, mereka cepet ininya lakunya. Ya karena mereka sendiri udah merasakan itu gitu. Ketika diekspor ke Indonesia, mereka nggak khawatir. Karena pangsa pasar terbesar mereka adalah Cina. Jadi Sutioso ini sebagai kepala BIN, itu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Terus kemudian dia dibilang, di Singapura sudah nggak ada orang Cina. Nggak ada orang Melayu. Sekarang yang jadi presiden Singapura kan perempuan, ibu-ibu itu. Orang Melayu. Kok dibilang nggak ada orang nggak ada orang Melayunya. Terus kemudian di Malaysia juga beberapa departemen sudah dikuasai orang Cina. Mungkin ini juga beliau nggak tahu atau mungkin banyak orang nggak tahu. Di Malaysia itu memang ada 3 etnis yang banyak di sana. Melayu, Cina, India. Ini rata nih orang ini. Baru satunya lagi itu Indonesia. Ratusan ribu orang di sana. Ya terbilang banyak lah gitu. Nah, di sana ya memang sudah biasa departemen ada yang pimpinannya orang Cina, orang India, orang Melayu. Ya biasa. Emang udah masyarakat mereka gitu. Justru aneh kalau kemudian dengan bangsa yang beragam seperti itu, justru semuanya dikuasai orang Melayu. Ya nggak adil dong gitu. Ya nggak lucu lah. Ini kok rasis sekali gitu. Terus juga Sutioso membahas soal Tiongkok 2 anak dan kemudian di sini mereka orang Cina ini di sini bikin anak kan. Setahu saya ya, yang orang datang ke sini berwisata atau orang datang ke sini bikin anak, itu di puncak. Nggak ada orang Cina. Yang kawin kontrak itu di puncak. Nggak ada orang Cina. Mana orang Cina Emang ada orang Cina kawin kontrak di puncak? Nggak ada. Itu dari etnis sebelah itu. Arab. Iya kan? Jadi kalau katanya orang Cina ke sini bikin anak sebanyak-banyaknya. ini fakta yang mana ini? Terus dia juga bahas soal utang. Utang katanya mirip seperti tahun 98 nantinya, tahun 2024. Tahun 98 itu kan bukan pemilu, itu terjadi pelengseran secara paksa kepada presiden di tengah jalan. Sementara 2024 ini pemilu. Pemilu seperti biasa. Lah kok mau disama-samakan, gimana ceritanya? Lawang krisis tahun 98 itu krisis kepemimpinan. Karena presidennya dipaksa turun, kemudian digantikan sama Habibie. 2024 ya beda lah. Ini pemilihan biasa. Ini kok disama-samakan? Dan kalau soal hutang itu, gitu ya. Iya, di mana-mana, di semua negara juga punya hutang. Kalau bicara soal jumbo, banyak yang lebih jumbo. Singapura tuh lebih jumbo hutangnya. Jepang juga lebih jumbo gitu. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya. Utang itu yang penting dikelola dan kita mampu untuk mengatasinya. Gitu. Karena kalau kita lihat sekeliling kita, banyak pengusaha. Tanyakan aja deh siapapun pengusahanya. Rata-rata ya punya kredit ke bank. Rata-rata punya utang gitu. Yang nggak punya utang ya kita ini yang nggak punya usaha. Ya gimana mau punya utang lah, ngajuin ke bank nggak diterima-terima. Iya kan? Ya tapi dari pidato Sutioso ini, sekali lagi saya bilang, ini sebenarnya adalah pidato yang biasa. Sebelumnya kita sering dengar, cuma kita kaget karena ini disampaikan sama mantan kepala BIN. Dan
dalam ajaran agama Islam yang saya baca dalam beberapa riwayat hadis dan ayat Al-Quran gitu ya, ini memang banyak yang menyatakan bahwa semua nikmat itu datang satu paket dengan iri dan dengki. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, maka otomatis orang lain di sekitar kita akan ada, selalu ada yang iri dan dengki. Nah, dalam konteks pernyataan Sutioso dan beberapa ustadz ulama lain sebelumnya yang mempermasalahkan etnis Cina yang seolah-olah berkuasa di Indonesia, ya karena memang faktanya hari ini banyak dari etnis China ini jadi pengusaha dan sukses gitu. Jadi orang-orang kaya di Indonesia. Makanya kemudian banyak yang iri dan dengki kepada mereka. Ya karena memang nikmat datang satu paket. Itu dalam ajaran agama Islam. Makanya kemudian dulu Umar bin Khattab ketika mendapatkan nikmat, kemudian beliau merasa sombong gitu. Kemudian beliau ini memikul air gitu untuk menundukkan kesombongannya supaya orang lain juga nggak terlalu melihat beliau ini terlalu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ya karena udah mikul air gitu. Itu dalam riwayatnya. Nah, dalam konteks Indonesia sebenarnya kan mayoritas masyarakat Cina gitu ya yang menjadi pengusaha dan sukses itu kan udah ngasih bantuan, beragam macam bantuan kepada masyarakat kita. Ya pekerjaan, ya bantuan sosial, ada CSR dari perusahaan. Kayak Jarum Group itu juga bikin pelatihan bulu tangkis yang itu kemudian membuat atlet-atlet kita berprestasi. Itu kan sudah luar biasa gitu. Jadi sebenarnya ya mereka ini sudah menunjukkan bahwa mereka ini mengikuti perjalanan Umar bin Khattab meskipun mungkin mereka nggak tahu gitu ya. Ya kayak orang-orang terkaya di Indonesia lah. Itu kan jarang pamer-pamer harta gitu, nggak ada. Yang pamer tuh justru yang orang baru mau kaya, baru on the way itu, baru pamer. Kalau orang yang kaya beneran kan mereka malah takut untuk pamer-pamer. Takut orang lain iri dan dengki. Dan ini sudah bener gitu, dalam berbangsa di Indonesia udah bener orang-orang China ini gitu, orang-orang etnis China ini, yang WNI gitu ya. Nah, dalam pernyataan Sutioso ini kan menggabungkan gitu. Orang asing yang Cina beneran, orang Cina gitu, kemudian digabungkan dengan konteks orang Indonesia, WNI, etnis China. Padahal ini dua hal yang berbeda sama sekali, gitu, bertolak belakang. Tapi ini kemudian digabung-gabungkan, seolah-olah orang Cina ini sudah berkuasa. Lalu kemudian akan ditambah lagi dengan datangnya orang-orang asing, orang-orang Cina datang ke Indonesia. Itu penjelasan-penjelasan yang mengaburkan menurut saya gitu. Dan ya pertanyaannya lagi, kalau bagi kita orang-orang Muslim di Indonesia berpikir dan bertanya-tanya kenapa orang Cina itu banyak yang sukses gitu ya. Ya sebenarnya yang nggak sukses juga banyak. Yang nggak kaya orang Cina kan juga banyak gitu. Tapi kebetulan karena mereka ini sedikit jumlahnya di Indonesia, lalu kemudian ada yang sukses luar biasa, makanya kemudian mereka menjadi pusat perhatian. Sementara di Muslim umat Islam yang jumlahnya banyak sekali gitu ya, itu yang sukses dikit, nggak sesuai dengan jumlah yang besar ini gitu. Itu kemudian yang membuat sebagian orang merasa tertindas dan sebagainya. Tapi bagi saya pada akhirnya kayak gini, dalam beberapa pernyataan ustadz ulama gitu ya, kan banyak tuh ustadz-ustadz yang mengatakan agar kita itu jangan berteman dengan orang kafir, berteman dengan orang non-muslim gitu, karena nantinya jadi terpengaruh dan sebagainya. Tapi dalam logika saya gini, kalau kita mau maju, kalau kita mau kaya, nggak mau berteman dengan orang-orang kafir misalkan hari ini, yang kebetulan mereka orang kaya, nah terus gimana caranya ya? Gimana caranya kita jadi kaya kalau nggak berteman dengan mereka-mereka yang memang sudah expert di dunia itu? Padahal dalam ajaran agama Islam, kalau kita mau belajar, ya kita belajar sama ahlinya. Karena urusan-urusan yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, itu akan menunggu kehancurannya aja. Kayak Jakarta tuh. Fatal katanya. Nah, etnis China di Indonesia menurut saya hari ini tuh baik-baik gitu. Karena ya mereka sudah menjalankan tanggung jawab mereka dan sudah menjadikan Indonesia ini yang pengusaha gitu ya.
memberikan keseimbangan kepada masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, membuka usaha-usaha baru. Itu udah apa ya? Ya udah bagus gitu, karena pada akhirnya saya menyimpulkan kayak gini, orang kaya itu harus bijaksana. Orang kaya itu harus yang bisa bertanggung jawab dengan uang yang mereka punya, dengan kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kalau orang kayanya nggak bijaksana, ya repot. Nanti mereka nggak mau sumbangan, nggak mau CSR, nggak mau mengasihi orang lain gitu. Jadi ya kita sebaiknya nggak protes dengan orang-orang China yang sukses jadi pengusaha, enggak gitu. Mestinya kita dekati, tanya kepada mereka gimana caranya sukses. Bapak punya kerjaan apa nih buat saya nih? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Itu yang harus dilakukan, bukan malah dijauhi, dihina-hina, kemudian berkumpul di, oh kita sebagai umat Islam harus bersatu. Loh, yang bersatu itu Indonesia, bukan orang Islam. Kita harus bersatu dengan orang Cina, dengan orang Madura, orang etnis apapun, Betawi, Jawa, bersatu semua. Jangan malah bersatu sama orang Islam, jangan gitu. Kalau kita Indonesia nih, bukan orang Islam aja yang ada di Indonesia gitu. Dan kalau tujuan kita untuk memajukan ekonomi bangsa, ya kita harus apa ya, memberikan ruang kepada orang-orang yang memang berhasil di bidangnya. Kalau kita ekonomi kita mau maju, ya kita harus sama-sama sama orang-orang China yang sudah sukses ini. Lah kalau sama saya ya nggak ada solusi. Ada orang temen nanya ke saya, "Ini gimana ya gini?" Saya juga nggak tahu loh, hidup saya juga susah gimana ceritanya. Nah, sama nih. Orang Islam kalau cuma bersatu, cuma 212, 411, ya nggak ada solusi apa-apa yang mereka hasilkan. Meskipun jumlahnya banyak, nggak punya kekuatan. Iya kan? Tapi coba, undang satu orang Cina, undang satu orang pengusaha. Tanya mereka, kita mau buat usaha apa? Ayo kita bersama-sama bangun bangsa ini. Itu pasti bisa maju, pasti. Kalau mereka punya dana, punya jaringan, punya ide dan gagasan, bisa mengarahkan, bisa ngasih nasihat. Ya udahlah yang gitu yang kita minta kepada mereka. Bukan malah dijauhi, dimusuhi kayak gini gitu. Saya kalau ketemu sama orang-orang Cina, pengusaha, kaya raya, ya saya nunduk kepada mereka gitu. Ya kalau Bapak punya usaha, mau buka usaha baru di mana, di Madura kayak gitu. Mau bikin pengadaan pabrik apa gitu. Ya, saya bisa itu. Bisa-bisa bikin gitu. Bukan malah saya jauhin, oh enggak Bapak ini kafir. Saya enggak mau temenan sama Bapak. Loh, ini kapan kayanya? Kapan kayanya? Ya, tapi ya pada akhirnya itu terserah keputusan orang masing-masing gitu. Karena saya melihat pidato Sutioso ini sudah cukup meresahkan. Ya semoga video ini dapat menjawab beberapa pernyataan-pernyataan yang halu dan nggak masuk akal, nggak sesuai dengan realitas atau kenyataannya. Gitu. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.